Apabila kita menemukan suatu kebaikan, pujilah Allah. Apabila kita menemukan bukan seperti itu, bukan kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Yang membuat mati adalah Allah, yang membuat hidup adalah Allah, yang membuat bahaya adalah Allah, yang membuat bahagia adalah Allah, yang membuat fakir Allah, yang membuat kaya Allah. Semuanya Allah. Jadi kalau kita mengerti semuanya itu yang melakukan adalah Allah, maka pasti ketika engkau mendapat kecelakaan secara syariat, secara kausalita memang disebabkan oleh seseorang lain. Kelalaian, kelengahan, kesengajaan. Iya kan? Hakikatnya siapa yang membunuh kamu? Allah juga. Maka pasti orang udah kenal Allah tidak akan pernah dendam kepada siapapun. Kalau dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Jangan bersahabat dengan sembarang orang, karena bagaimanapun juga pergaulan kita ini banyak memberikan pengaruh yang besar. Iya. Ketersesatan kita ini banyak karena pergaulan kita kok. Iya, yang ngajar mereka mabuk ya bukan sekolah, bukan orang tua, pasti teman-temannya. Yang ngajak dia mencuri siapa? Ya teman-temannya. Mana ada guru ngajak mencuri? Mana ada orang tua ngajak mencuri? Makanya ya jangan bersahabat dengan mereka, orang-orang jahat itu. Hasil kesimpulannya jadi bahwa persahabatan dengan orang yang bisa menghantarkan kamu kepada Allah, itulah namanya persahabatan dengan Allah. Karena di situ nggak ada selain Allah. Wa nadru ilal arif billah, dan melihat kepada, memandang orang yang telah kenal Allah. Fa inna ma huwa nazara ilallah, merefleksi. Ketika engkau melihat wajah orang yang sudah kenal Allah, ya begitulah kira-kira engkau melihat Allah gitu. Yang biasanya yang bisa mengantarkan kamu mereka dalam wajah-wajah seperti itu. Ya, yang wajahnya bening, ceria, penuh senyum, ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buya Syakur Podcast. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam, pengarang dari Syekh Ibnu Athaillah Askandari, tentunya bersama guru kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk aja ke kajiannya. Apa yang dilakukan oleh Allah, tapi mereka manusia ya perlu dipertanyakan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau Allah berkehendak tentu mereka tidak akan berbuat. Allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a, kalau Allah berkehendak bisa saja memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Tapi yang pengen beli apa bisa aku? Masa uang bener kabeh beli ya? Wa kalamuna innama huwa ma ahli tahqiq. Pembicaraan kita seperti ini adalah bersama orang-orang yang sudah tergolong ahlu tahqiq, yang sudah mencapai tingkat hakikat. Wa amma bi'tibar al-hikmati wa ahlu tashri', tetapi dengan pertimbangan hikmah dan ahli syariat, yang masih kelasnya kelas kamu masih golongan syariat nih. Iya, fala yazlimu rabbuka ahada, maka Allah tidak akan atau tidak berbuat zalim kepada siapapun. Walakin fa'ilus sababi huwa fa'ilul musabbab, tetapi yang melakukan sebab itu, itulah yang menjadi yang melakukan musabab. Ma wajada khairan falyahmadillah, wa man yada ghaira dzalika fala yulumanna illa nafsahu. Apabila kita menemukan suatu kebaikan, pujilah Allah. Apabila kita menemukan bukan seperti itu, bukan kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Walil Jaili rahimahullah, idza kunta fi hukm syari'ati 'asiyan, fa inni fi hukm al-haqiqati ta'ian. Kalau engkau menurut aturan syariat terbilang orang yang melakukan maksiat,
Tetapi aku, menurut ketetapan hakikat, aku ini orang yang taat. Jadi semua itu fa'ilus sabab wa fa'ilul musabbib, bahwa yang membuat mati adalah Allah, yang membuat hidup adalah Allah, yang membuat bahaya adalah Allah, yang membuat bahagia adalah Allah, yang membuat fakir Allah, yang membuat kaya Allah, semuanya Allah. Jadi bukan virus yang membunuh kamu, dan bukan uang yang membahagiakan kamu. Semuanya adalah Allah yang berbuat. Tetapi semua apapun yang dilakukan oleh Allah itu dikemas dengan hukum kausalita, supaya iroda Allah tetap selamanya tersembunyi, supaya kamu jangan paham. Ya semestinya dia paham. Jadi artinya bahwa kalau dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, jadi kalau kita mengerti semuanya itu yang melakukan adalah Allah, maka pasti ketika engkau mendapat kecelakaan secara syariat, secara kausalita, memang disebabkan oleh seseorang lain. Kelalaian, kelengahan, kesengajaan. Iya kan? Hakikatnya siapa yang membunuh kamu? Allah juga. Maka pasti orang udah kenal Allah tidak akan pernah dendam kepada siapapun. Ya wustul. Itu hanya sebagai kausalitas saja kok. Zaman belum modal ketublas dia ketabrak. Dia ketabraknya kelelep. Dia kena penyakit kanker. Dia kankernya kan jantung. Beli jantung beli kanker ya mati yang gersiram. Itu persoalannya. Fa khairu man tashabuhu ayul insan maulak. Teman terbaik, yang paling baik, yang engkau selalu bersahabat dengannya adalah majikanmu. Alladzi yatlubuka li hadratihi wajtabika li mahabbatihi. Yang dia menuntut supaya engkau bisa menghadap ke hadiratannya, dan dia memilihmu dalam percintaannya. Min ghairi naf'in ya'udu minka ilaih, dengan tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan yang dia dapatkan dari dirimu. Langkah sing dikarepe langka, langkah petek ke langka, apa sing gede sing cilik ke langka. Apa nih petek gede petek cilik ke langka. Enggak ada udang di balik batu, enggak ada. Semata-mata hanya karena dia mencintaimu. Iya, enggak ada kepentingan. Wa innama huwa bururun wa ihsanun minhu ilaik. Semata-mata hanya kebaikan dan kebajikan yang dia berikan kepadamu. Fa kaifa tatrukuhu wa tatlubul ansa bighairihi. Atas dasar apa engkau mau meninggalkannya? Malah engkau merasa tenang bersahabat dengan orang lain. Wa dararuhu aqrabu min naf'ihi. Orang lain itu lebih dekat untuk melakukan kejahatan daripada memberikan kemanfaatan kepada kamu. Apalagi itu di dunia saja antara orang tua sama anak. Mana ada orang yang lebih, manusia yang lebih sayang kepada kamu selain dari ibumu. Tapi akas yang anak tegal ning bokeh sih. Sampai tegal pateni. Iya. Itu luar biasa. Ya, apalagi Allah yang enggak kelihatan mata. Orang tua yang dia merasakan sendiri segalanya dijual, segalanya untuk kamu, siang malam bekerja untuk anak-anaknya. Tapi anaknya kurang ajar kok. Ya, siap meninggalkan orang tua demi sang kekasih. Belum tentu yang dicintai itu orang baik kok. Iya. Ya, seperti itulah kira-kira. Di mana konsletnya? Qala ba'duhum jaribin nas tajidhum aqariba. Kalau enggak percaya, silakan dicoba, dijajal. Iya. Apa yang kau temui? Mereka itu kalau cengking kok. Antuk di bahaya ya. Tapi kalau cengking, ketika buaya kabeh ketek belum desok.
Faidza talabta suhbah, kalau kamu ingin bersahabat, fashabil arifin, bersahabatlah dengan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang benar, orang-orang yang kenal dengan Allah. Alladzina yanhaduka haluhum, yang kondisi mereka, persahabatan dengan mereka bisa memberikan dorongan semangat kamu untuk mencari kebenaran. Tapi ya buktinya banyak orang-orang yang baik ditinggalkan, dia bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Iya, ditinggalkannya dia memilih orang lain yang semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya. Ini depan mata kita sendiri kok. Iya, saya mencintainya, saya sayang lebih dari anak saya sendiri. Tapi ternyata memilih orang lain yang sengaja mengeksploitir dia untuk kepentingannya sendiri. Ya aneh boleh. Ya udah, secara syariat aneh, secara hakikat yang enggak. Yang lagi disasarakan sih. Lamun Gus Allah pengen mah, ya bisa apa di hidayah KBG. Tapi yang boleh pengen sih Gus Allah. Bisa beli Gus Allah lamun gawe manusia alam dunia agama Islam kabeh bisa beli. Tapi beli pengen sih. Ana sing digawe Kristen, ana sing Yahudi, ana sing Buddha, ana sing Hindu, ana sing Ahmadiyah, ana sing NU, ana Muhammadiyah, ana PUI. Udah pinggan. Sampai apa? Sampai rame. Ya kenapa masih demikian? Saja takon. La yusalama yafalu. Masa ngerti ya sih Rano? Kenapa kasih? Ya kudu anak jawabannya. Kenapa? Kalau Allah sih nggak bisa ditanya. Memang sama gue. Itu. Wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhum. Dan nasihatnya bisa membimbing kamu mengenal Allah. Walillahi dar sahibil ainiyah haitsu yaqulu fi 'ainiyatihi. Betapa hebatnya pengarang syair al-ainiyah di mana dia mengatakan al-ainiyah. Akhirnya artinya qasidah yang qafiyahnya itu huruf ain, namanya ainiyah. Fashammir waluz bil awliya'i fa innahum lahum min kitabil haqqi tilkal waqa'i'u hum adh-dhukhru lil malhufi wal kanzu war raja wa minhum yanalu sabbu ma huwa tami'u bihim yahtadi lil 'ayn man dhalla fil 'ama bihim yujzabul 'ushaq war rab'u shasi'u humul qasdu wal matlubu was su'alu wal muna wasmuhum lis-sabri fil hubbi syafi'u humun nasu falzam in 'arafta janabahum fafihim liduril 'alamina manafi'u. Fashammir waluz, bergaulilah, waluz, dan dekatilah. Gauli, dekati, ya, bersobatlah, bergadanglah. Fashammir itu maksudnya ya, fa innahum, mereka itu min kitabil haqqi tilkal waqa'i'u. Fa innahum, maksudnya aulia, ikulahum tetap pada aulia min kitabil haqqi, saking kitab hak, kitab kebenaran, kitab Al-Quran, tilkal waqa'i'u, utawi ikulah piro-piro kejadian. Artinya bahwa mereka itu para aulia itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku yang menampilkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Mereka itulah mereka yang mampu mengaplikasikan dalam perilakunya segala apa yang terdapat di dalam kitab suci. Kalau kita mah kabeh gak ende-ende kabeh keberangan. Sekedar paham tapi belum mampu mengaplikasikannya. Paham gak mending. Anak sing beli paham perangsane paham. Dikeprakakan malah salah pisan. Humudzukhru lil malhufi wal kanzu war raja. Mereka adalah merupakan gudang. Lil malhufi bagi orang yang kehausan. Wal kanzu, dan mereka adalah harta karun. War raja, dan harapan. Wa minhum, dan dari mereka yanalu sabbu ma huwa tami'u. Yanalu sabbu ma huwa tami'u. Seorang pencinta mendapatkan apa yang diharapkan. As-sabbu atau al-hubbu. As-sabbu bermakna al-muhibbu, seorang yaitu cinta. Seperti dalam Syekh Busyairi
Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mutarami. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun. Apa dikiranya orang yang sedang jatuh cinta itu bisa menyembunyikan cintanya? Apa dikiranya cinta itu dapat disembunyikan? Ma baina munsajimin, di antara tulang iga ini. Minhu wa mutarami. Tetapi debarannya dapat dirasakan. Nggak bisa disembunyikan itu. Itu. Dengan melalui pertolongan mereka lah, apa yang diharapkan oleh orang yang sedang jatuh cinta dapat tercapai. Artinya mereka lah yang bisa mengantarkan cinta kepada Allah. Ya. Mesti bagaimanapun ada yang mengantarkan. Beli luru dewek tuh ketemu dewek. Kalau dia kalau jengking maning masih remah. Bihim yahtadi lil aini man dhalla fil ama. Dengan sebab mereka, ya, orang sesat karena buta bisa mendapat petunjuk. Seperti halnya orang melihat. Bihim yudzabul usyaqu warrabu syasi'u. Dengan sebab mereka pula orang-orang yang sedang gila cinta bisa tertarik, bisa tersedot, bisa tergapai. Warrabu syasi'u, sekalipun wilayah itu sangat luas, mereka pasti akan ketemu juga. Sekalipun di hutan belantara yang sangat luas, mereka akan dapat mencapai cintanya juga. Humunasu, mereka tetap manusia. Falzam, humul qastu wal matlubu wassu'lu wal muna wasmuhum lisabri fil hubbi syafi'u. Mereka adalah tempat tujuan, mereka adalah yang diharapkan, merekalah tempat permintaan, dan merekalah tempat harapan. Wasmuhum lis-sabri, dan mintalah bantuan kepada mereka, mintalah tolong kepada mereka supaya mendapatkan kesabaran. Fil hubbi syafi'u, dalam bercinta dapat tertolong, bisa menolong cinta itu. Humun nasu falzam in arafta janabahum. Mereka adalah manusia. Kalau kamu tahu, ya, isi perutnya, ya sama manusia juga. Oleh karena itu, tetaplah berteman dengan mereka. Fafihim liduril alamina manafi'u. Mereka itu untuk menghadapi kejahatan orang di dunia ini bisa bermanfaat, bisa mencegah, bisa membentengi kita semuanya. Artinya, sang guru yang bijaksana adalah merupakan satu persyaratan ketika kita ingin belajar benar. Al-mursyid, al-ustadzul mursyid, al-muallimul mursyid atau asy-syekhul mursyid. Lalu al-mursyid itu sebenarnya yang bijaksana, tetapi akhirnya al-mursyid sudah menjadi istilah, menjadi guru. Guru dalam tarekat namanya mursyid. Kalau guru ngaji muallim, kalau tambah dhuwur kiai, tambah dhuwur maning ajengan, tambah dhuwur maning kasepuhan mbah. Tambah dhuwur maning inohong. Wa qala fi tahdzir min sahbati ghairihim min al-ghafilin wal 'awam. Dan dikatakan memberikan peringatan, mengingatkan kita semua supaya jangan bersahabat dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang goblok, bersahabat orang-orang awam. Jangan bersahabat dengan sembarang orang, karena bagaimanapun juga pergaulan kita ini banyak memberikan pengaruh yang besar. Ya, ketersesatan kita ini banyak karena pergaulan kita kok. Ya, malah justru milieu masyarakat itu lebih menentukan daripada milieu rumah tangga dan milieu sekolah. Iya, yang ngajar mereka mabuk ya bukan sekolah, bukan orang tua, pasti teman-temannya. Yang ngajak dia mencuri siapa? Ya teman-temannya. Mana ada guru ngajak mencuri? Mana ada orang tua ngajak mencuri? Makanya ya jangan bersahabat dengan mereka, orang-orang jahat itu. Waqata, dan putuskan. Liman wasalta ayyama ghaflatin. Putuslah orang yang engkau bersahabat pada hari-hari lalai. Fama wasala al-uzala illa muqata'u. Tidak akan meneruskan menjelek-jelekan kamu, ya, kecuali orang-orang yang muqati', orang-orang yang memutuskan kamu, orang yang membenci kamu.
Wajanib janabal ajnabiyya. Hindarilah teman asing. Lau annahu liqurbin tisabin fil manami mudajihu, sekalipun dia itu keluarga dekat yang kadang-kadang sering tidur bersama. Padahal fil manami mudajihu, sing barang turu barang, anak paman, anak uas itu barang, sekalipun. Fala nafsi min jullasiha kullu nisbatin wa min khullatil qalbi tilka tabayu. Karena nafsu kita, jiwa kita ini, iya, min julasiha, dari pergaulannya, dari persahabatannya, batur dodoknya, batur ngobrolnya. Iya, kullu nisbatin adalah segala nisbah adalah kepada siapa teman kamu. Dalam peribahasa dikatakan kulli man ma'arifuka aqul laka man anta. Katakan siapa teman-teman kamu, nanti aku tahu siapa kamu. Si anu copet, berarti sih agak copet. Si dapat terus apa? Anu kiai, berarti sih agak kiai gitu kan itu. Nah iya, itu relasi itu membentuk ya, pergaulan itu membentuk suatu relasi. Wa min khullatin lil qalbi, dan juga kekasih, persahabatan, lil qalbi tilkat tabayu, bagi hati itu adalah membawa tabiat itu sendiri, perwatakan sendiri. Jadi artinya bahwa orang itu sendiri juga mencari watak yang sama. Wong malas ya, betul wong malas mah. Sing tukang nyopet, mana? Sing tukang demenan, mana? Jadi ngaji, wiridan baik, tergantung bature. Memang itu. Walhasil, anna sohbata man yusilu ilallah, fama hiya illa sohbatullah. Hasil kesimpulannya jadi bahwa persahabatan dengan orang yang bisa menghantarkan kamu kepada Allah, itu tidak lain adalah, itulah namanya persahabatan dengan Allah. Izma sama siwa, karena di situ nggak ada selain Allah. Wa nadru ilal arif billah, dan melihat kepada, memandang orang yang telah kenal Allah, fa innama huwa nazara ilallah, merefleksi. Ketika engkau melihat wajah orang yang sudah kenal Allah, ya begitulah kira-kira engkau melihat Allah gitu. Yang biasanya yang bisa mengantarkan kamu melihat Allah dalam wajah-wajah seperti itu. Ya, yang wajahnya bening, ceria, penuh senyum, ramah tamah, dising butak pakai siram kan kok. Iya, merengut wajahnya enggak. Islam tabqa fi baqiyatun ali dighairillah, karena enggak ada yang tinggal di situ. Apapun enggak ada yang tersisa, ya kecuali hanya Allah aja kok. Ya, wajahnya mencerminkan kebesaran Allah. Fasaru nuran mahdan min nurillah, dan mereka itu sudah menjadi benar-benar sinar dari Allah, sinar murni dari Allah juga. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, untuk mereka orang yang arif billah dikatakan oleh Rasulullah, inna lillahi rijalan, Allah itu banyak punya lelaki-lelaki. Orang Allah punya banyak penggawa-penggawa. Man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan, ketika kita memandangi mereka, kita mendapatkan satu kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. La yashqa ba'da abada, selamanya kita tidak akan pernah menderita lagi. Ada satu kesejukan, ada satu ketenangan, satu kedamaian ketika wajah orang yang telah karena Allah itu dipandangi oleh kita. Iya. Kenapa? Ya, senantiasa selalu mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada rendah hati, mengajak kepada tawakal, mengajak kepada berserah diri, ya, mengajak optimis, mengajak semangat kerja, mengajak selalu saling memaafkan. Jadi ya ada satu kedamaian. Tapi bakal orang wong memang bagian keceluk kiai ga, sok bakar semangat orang aja kok. Ya mana ada wong wadon lagi di laran laki nih. Wes, makanya masih usir konok. Lu pegat belas ngantri juga. Mana teman, manas sih kah? Nah, iya. Ketika berceramah juga ya sama. Peragat ceramah kau, berujung pada nyerawati gereja, bakar diskotek. Iya begitu.
Tapi kalau orang yang arif billah, ketika engkau mendengar dia berceramah, mendengar kata-katanya, hanya kesejukan. Dan paling-paling ya masing-masing menitikan air mata merasa terharu, itu aja kok. Ngantul beli. Sejen. Nggak sama. Gitu. Ya itu contoh itu semuanya, kamu lihat semuanya kok. Sin tukang ngobar-ngobar emosi bayana. Sin tukang ngerasani wong bayana. Ya. Yang setiap kalau dia berceramah selalu mendapatkan kesejukan dan ketenangan dia ada. Banyak mah nggak ada. Enggak banyak tuh. Yang ngaji benar-benar menambah ilmu, ya kan, menambah ketakwaan, menambah kesadaran. Ada yang ngaji, nambah goblok karena ngomong iya. Tapi yang jelas begini, ketika orang itu berbicara dari hatinya, maka yang mendengarkan juga dari hatinya. Orang yang berbicara dari otaknya, yang mendengarkan juga ya dengan otaknya. Terus punya kelalen. Gitu. Wahum maujuduna la yanqati'una abadan. Mereka selalu ada dan gak pernah hilang, gak pernah putus. Ada setiap zamannya. Di setiap region itu ada, di setiap wilayah itu ada saja. Ya hanya beda pangkat saja lah, ada yang kopral, ada yang jenderal. Tetapi selalu ada mereka itu. Sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang sudah porak-porandaya masih ada. Dan mereka itu patok masalahnya. Patok bumi. Zahiruna zuhura syamsi. Mereka nyata, kelihatan, jelas seperti jelasnya matahari. La yukhfuna illa ala man aradallahu minhu tardan wa ba'dan. Dan tidak samar gitu. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah supaya terusir dan supaya jauh dari para kalian. Malah dulu kalian malah sangat pisan dalam wong bener kah. Malah moyok bae. Sing moyok yang mereka kiai maning. Kadang-kadang sing hafal Quran kadang-kadang. Ya kader beli. Jadi sing hafal Quran nih kita sing ngerti wali kududukan. Ono. Kan maka ngaji nih orang ngaji orang kan. Kalau bisa maca kita sapi nih memang kita mah tafsir Jalalain segala macam kabeh. Sepapat. Jadi nanti jadi persoalan ketika engkau sudah diangkat jadi wali Allah, kamu sadar nggak? Sadar, tahu, iya. Dan wali yang lain tahu, antar mereka tahu. Kalau kamu ya mungkin nggak tahu, iya. Semakin pangkatnya tinggi, semakin susah ditemui. Bakal si pating kelayap peninggalan pak kopral kan kah? Bakal jenderal mampu kan dulu. Sampai tekan kopral belum ketemu kalau jenderal mereka. Kalau kenal, iya. Bakal yang bisa mabur, bisa melakukan banyu, bisa sulap-sulapan kan, maya kopral kan kah? Ya, sing gawe tank baja, senapan ya. Wong basoka ya kan kopral. Bakal jenderal mah gawe tongkat bae. Karena Pak sudah tinggalnya kelas intelektualitasnya bukan fisiknya yang kuat. Itu kesalahannya. Kita aja. Lamun sira niteni sirine wali bakal di badannya beli nyewot. Umpamane diintip sira. Beruan ngintip. Sengaja nyewot. Bengi lagi sembahyang, lagi sholat tahajud. Anak sira mancing. Ya di upetakan sejadah bisi sembahyangnya. Lagi baca Quran. Assalamualaikum. Tutup upetakan Al-Quran ya. Mereka itu lebih suka bekerja dalam ketersembunyian dan tidak mungkin akan tidak sudah tidak ada lagi keinginan untuk dilihat orang karena mereka sudah merasa puas cukup hanya dilihat oleh Allah saja. Ya bisa saya diskotek juga satu cara untuk menyembunyikan diri. Sebab begini persoalannya, ketika kita berbuat baik dan banyak orang melihat, itu juga godanya besar juga. Ya kadang-kadang tanpa kita sadari ada perasaan senang tuh. Jujur aja, apa maning agak yang mengacungkan jempol, gemet kan kayak. Jadi sengaja disembunyikan itu supaya jangan sampai ada orang yang memuji. Karena ternyata caci maki dan pujian lebih banyak manfaatnya caci maki. Membuat kita semakin mawas diri semua itu kalau kita dipuji-puji keropos lagi. Cari wong kan ada penyakit ain.
karena pengalamanku. Ya memang ya tidak dipungkiri, pujian itu menyenangkan ya, memang kita suka semua suka dipuji-puji itu. Iya. Tapi lemon kali sekelayaban ya mungkin nggak apa-apa, sekelayaban kan, orang bilang ya us, itu aja. Tapi kalau disadari ya ini nggak benar, hilang lagi itu. Seperti kita juga kehilangan uang, ya muncul kecewa sebentar, tapi segera bisa diatasi, masih tingkat kewajaran. Tapi kalau kekecewaan itu berlarut-larut itu nggak benar. Wis seminggu masih adu mandi ya wis aja kesuwen ya wis buatku zaman konon. Kata terakhirnya ya udah berangkali sampai disitulah, hak pakai saya, selesai. Jadi memang kalau memang orang itu melihat lain kepada al-arifin billah, lalu dia mencaci maki, dia malah memusuhi, menghambat. Ya memang ya itulah lagi kalau sedang menghendaki mereka supaya jauh dari kebenaran. Bukan orang yang memusuhi arif billah itu adalah orang yang lagi sengaja lagi diusir Allah kan. Sedih marah-marah sih emang diusir. Itu. Iya ada pangkat, ada orang yang menentukan. Ya Allah yang menentukan, siapa lagi? Aja. Ya bukan ketika kita belajar ilmu syariat saja. Sudah kelas berapakah saya ini? Ya bisa memperkirakan juga kok. Ya kadang ngaji sampai 3 tahun yang babakan. Nggak pernah tahriran ke Sanusi. Baca kitab takrib, itu nak durung. Ya kita sudah tahu kalau kita kan segini levelnya. Ketika kita melihat ada teman kita sudah bisa baca Fathul Mu'in, ya kita kan hormat. Oh iya, di syariat saja kan begitu. Nah, itu mah di Indonesia. Itu mah sekolah-sekolah di Indonesia lulus semua nih. Di negara lain mah ya ngendog. Patang tahun belimu gembok ya patang tahun terus. 5 tahun setok kena, wes. Ngapain buang-buang duit ngurusin orang goblok? Iya. Ya, kenapa demikian? Sesungguhnya sistem kelas-kelas sendiri, tingkatan-tingkatan SD, SMP, SMA, kelas 1 ke kelas 6 SD, kelas 1 ke kelas 3 SMP, kelas 1 itu juga hanya perkiraan. Tingkatan pengetahuan anak tamatan SMA nggak akan sama satu dengan yang lain. Sesungguhnya membuat orang cerdik, membuat orang pintar itu bukan karena dia menguasai pelajaran-pelajaran resmi di sekolah. Semua orang pintar itu otodidak, semua itu nggak ada. Yang pintar rajin baca buku. Ya kalau rajin baca buku, ya dari mana pinternya? Kurikulum itu silabus-silabusnya dibuat hanya sekedar standar minimal. Enggak standar minimal bahwa anak SMA itu segini ilmunya, dasarnya kan gitu. Kalau sudah perguruan tinggi, persitas, itu sudah bukan waktunya lagi guru menerangkan. Keliru kalau perguruan tinggi guru menerangkan, nggak perlu. Saya kalau sudah mahasiswa itu sudah mencari sendiri, bukan dijelasin. Ya goblok bahkan masih jadi terangkan mah. Kalau kamu sudah tingkatan mahasiswa yang sebenarnya seperti di Sorbonne, di Cambridge, baca buku Iqadhul Himam. Ini bukan diterangkan satu persatu begini, kamu baca. Yang nggak ngerti ditanyakan sama guru, selesai kan. Karena targetnya setahun harus menamatkan 30 buku. Untuk pelajaran 30 buku kamu baca semuanya. Yang tidak ngerti didiskusikan dengan dosen. Dosen itu hanya menjelaskan apa yang tidak dipahami, bukan menerangkan. Ya habis waktunya. Ya makanya kalau seandainya benar-benar kuliah, tidak akan menceritakan tentang kandungan buku itu, paling tentang metodologi buku yang dipakai adalah ini, biografi pengarangnya adalah begini, ya kan, bagaimana dia menyusun antara bab dan pasal seperti ini. Itu aja kok. Iya. Ya ngapain? Yang baca buku segini nih 2 hari juga selesai. Ya kalau 2 tahun ya goblok. Kayak kita kan. Ya kalau kamu sudah tingkatan profesor di sana bukan di sini. Profesor di sana di Inggris. Ya baca buku ini ya lihat daftar isinya. Ya udahlah. Iya kan. Atau baca sekilas lintas baca sudah dia bisa menganalisa, malah bisa menyanggal, bisa mengkritisi. Kan demikian. Iya, jadi buku yang dibaca itu ya kita kritisi, bukan ditelan semuanya. Apa kamu yakin karangan buku itu benar semua? Ya iya. Sejen pola di pesantren, apa yang kita dianggapnya benar semua.
Dan kalau kita mengkritisi dianggapnya kurang ajar. Minimal ya bukan salah, tapi pemikiran-pemikiran yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak relevan lagi, harus berubah, kan begitu. Iya, jadi ya apa yang kita baca di sini ya ada saya setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Tapi yang seperti itu adalah, oh kalau sudah begini, oh berarti ini sudah tingkatan profesor, ini tingkatan doktor, ini tingkatan MA, ini tingkatan S1. Ya kan gitu, tingkatan SMA dan sebagainya. Tapi itu kan secara formalitas. Tidak akan persis dua orang itu sama pengetahuan. Nggak mungkin ada dua orang pengetahuannya sama. Tidak mungkin, karena pengalaman orang berbeda-beda. Dan pada akhirnya nanti tentang keilmuan sendiri, itu sudah tidak lagi terkait dengan kita. Kitabnya sudah kitabul hayat, kejadian sehari-hari. Kenapa pemerintah mengambil opsi yang berisiko tinggi, yaitu menaikkan harga BBM? Itu menjadi suatu pengetahuan. Kenapa? Akhirnya muncul ada kecurigaan, jangan-jangan ada beberapa orang yang berbisnis di sini untuk menambah ketakoran kerugian di sektor lain yang sejumlah sekian triliun. Nggak usah menuduh orang lah. Apa nggak mungkin? Untuk membuat smart card saja, bayangkan berapa puluh juta smart card dibikin, berapa duitnya. Jadi semuanya kan menimbulkan bisnis baru kan gitu. Ya apakah BLT itu menyelesaikan? Ini kan akhirnya itu yang kita baca. Peristiwa yang terjadi sehari-hari di depan mata kita, itulah bacaan kita. Kalau pengetahuan buku mah hanya sebagai pengantar saja. Dan mengapa sekarang Rusia menjadi makmur mendadak sontak ya? Karena Rusia negara penghasil minyak terbesar, langsung makmur mereka. Utang pur kabeh Rusia, seperti utang kabeh. Jadi dari mana kita membaca tiap hari? Ya bacaan harian kita ya minimal ya surat kabar itu sudah harus menjadi bacaan harian ya. Tempo ya, Kompas, ada Cirebon, Pikiran Rakyat, Pelita, Suara Merdeka, Tempo, Gatra, dan koran sendiri itu hanya menyampaikan berita faktual. Sebagian kecil di Kompas kadang-kadang ada analisa. Satu tulisan analisa di Kompas di rubrik khusus yang kita baca mungkin sekian halaman, itu referensinya ratusan buku itu. Ini gudangnya ilmu. Makanya saya mengatakan bahwa koran itu universitas rakyat kok. Dari mulai kesenian, olahraga, politik, ekonomi semuanya ada. Nah kenapa tidak dibaca? Ya goblok temen. Ya barangnya itu beli yang beli pengen pinter sih nama. Wong bakal pengen sugih, vokal makayanya. Bakal wong pengen pinter ya vokal macane. Yang wong turu beja ngomong pengen sugih, beli ngantar ke sana. Pengen sugih, beli pengen, ya pasti turu baik. Jam sangan sampai kerampul. Ya us pasar kukut pasar jam sangan entok. Ya begini masalahnya. Mungkin kamu baru sampai pada tingkatan mengagumi orang pinter, tapi kamunya belum pengen pinter. Kamu baru mengagumi orang kaya, kamunya belum kepengen kaya. Nah itu kan ya persoalannya kan begitu. Aduh enak teman, iya nyawang juga aduh enak teman, mobilnya bagus, semua bagus, rabenya ayu, anak ke sekolah di Amerika di Jerman. Ya aduh dek sih mungkin dia. Iya, jadi keinginannya tertumpah dalam hayalan-hayalan yang kacau itu. Langkah perempeng kon ka. Kita gak bisa suwiku. Cepat suruh ya sabrang. Ya terus sabrang pakai satu sektor masuk sih teman. Iya. Nah, jadi kita kembali persoalan ini. Nah, orang kaya juga dia tahu dia sudah level kemana kan gitu. Nah, orang yang arif billah juga tahu dia kelasnya apa. Ya kan begitu. Ya sertifikatnya mah nggak ada. Wali jazah kan Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub jazah kamu jadi wali ya nggak ada. Itu mah. Tapi kan semua mereka itu memposisikan dirinya ya tepat sekali. Oh saya ini levelnya di bawah dia. Makanya jangan aneh ketika ada orang tua bersalaman mencium tangannya anaknya yang lebih muda begitu. Sering terjadi. Oh iya kemarin kan bagian enam waktunya tua kan kak.
Watune turu. Bagian wis jenggote suwaran kabeh watune 6 kan makan. Iya, dari bahasa Jawa kan watune 6 watune kan artinya bahwa tingkat kerohaniannya yang berbeda bahasanya. Ya, kita sendiri kemudian lalu makom-makom itu sendiri adalah bukan berarti membatasi diri, tidak. Iya, makom itu hanya kelas pangkat mana yang sudah kita duduki. Itu aja kok. Tas loro. Jadi, ya sekarang kan begini. Ketika kita bercerita tentang Rasulullah, begini, apa jawabannya? Wah, ya duduk makome. Ini kan artinya salah dugaan bahwa dikadangnya dengan makom semacam ini dia sudah dibakukan selamanya, paten, wis ya sudah makamnya itu. Makam itu bukan status quo, bukan. Makam itu merupakan ranking. Iya kan begitu. Ya kalau seandainya Rasulullah sendiri ketika kita mengajak untuk menteladaninya, kemudian kamu mengatakan bukan makam saya, ya apalah artinya Nabi Muhammad dijadikan sampel, dijadikan percontohan, kan untuk kita contoh. Artinya dalam kemampuan kamu untuk mencapai seperti itu. Ya, kali Jan. Memang ya. Ya sekarang begini, orang yang hatinya lugu, ya kita tidak menuntut dia harus cerdas kok. Kalau orang hatinya lugu, spiritualnya tinggi, berarti orang itu cerdas secara spiritual. Iya, bahwa kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, kecerdasan intelligence itu berbeda wilayah, berbeda wawasan, berbeda sekali. Semuanya kalau orang yang emosionalnya itu cerdas, dia bisa hidup di mana saja dan dia digemari orang, iya kan? Tapi kalau orang akalnya cerdas, sampai tekan beli ketemu pangan ki. Lagi dari dokter ga, beli ketemu pangan. Iya kan? Dan ternyata orang yang tidak sekolah tinggi juga akhirnya dia dalam bisnis dia sukses. Malah pembantunya pekerjaannya gelarnya dokter insinyur. Dianya nggak tamat SD acan. Iya kenapa ya? Karena dia punya kecerdasan emosionalnya tinggi. Artinya bahwa orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi itu bahwa setiap dia ketemu dengan teman dalam posisi apapun, sebagai apapun, itu seperti halnya kita dalam berdagang mendapat satu keuntungan, satu teman, satu keuntungan. Ini teman, walau bagaimanapun, satu ketika pasti akan bermanfaat untuk kita. Bisa nih macul, ana gunanya. Satu ketika kita pengen ngerasa wah, bisa gitu sama dia. Ketemu orang kaya, modal juga, kurang modal, bisa pinjam sama dia. Iya kan? Ada orang yang pandai beroras, pandai pidato. Ya lumayan ketika nyalon bupati, dia suruh kampanye, kan gitu. Nah, sementara kan kita ini kan bersahabat kan dikiranya seperti apa? Kan belum ada artinya bagi kamu. Bersahabat just for passing time. Hanya untuk buang-buang waktu. Ngobrol ngalur itu di orang hanya ya. Nah, ya. Jadi artinya sehingga ketika dia bertemu dengan teman, itu salah satunya bukan hanya mengucapkan namanya yang betul, sampai tulisan bagaimana menuliskan namanya juga dia hafal. Iya kan? Karena itu kekayaan. Ya disitulah makanya sampai kepada kapan dia lahir, ulang tahun kapan, dia hafal. Itu orang sukses kan gitu. Ulang tahun kirim kado. Kan menimbulkan kesan yang dalam seseorang. Nah ini kan bukan kecerdasan intelektual ini, kecerdasan emosional. Membangun jaringan kerja di tengah masyarakat. Saya kira hal semacam itu berbeda. Ya, jadi orang yang lugu dalam artian pengetahuan dia tidak tinggi, tapi dia punya kecerdasan yang mampu untuk hidup. Beli water kita mah, ning juga bisa pasti makan model makanan mah. Saya yakin bahwa kamu yang punya kemampuan seperti itu, kamu pasti di mana saja bisa makan kok. Ya kan begitu. Saya bukan cerdas macam Singaran Alpia dibolak-balik apal. Al-Quran apa, nge'rob apa, wah apa. Tapi beli payu. Langkah sing teka, langkah sing takon, langkah sing undang. Iya kan? Lah iya.
Orang yang cerdas emosionalnya adalah orang yang hampir tidak pernah menyalahkan siapa. Tapi orang yang cerdas elektroniknya, gini sih tukang nyalak na wong kebaik. Baka wong soal kiai tukang nyalak na wong bekerjanya. Ya bertentangan kan gitu. Ya. Ya tidak juga. Ya memang disiplin ilmu ini juga membentuk ya, memoles perilaku kita. Orang yang belajar anatomi pengaruhnya lain, orang belajar hukum pengaruhnya lain, orang belajar tasawuf ilmu pengaruhnya lain. Artinya ikut mewarnai perilaku kita ini. Orang yang cerdas emosionalnya adalah orang yang sangat memahami atau selalu berusaha untuk mendengarkan alasan orang lain. Oh, jadi ya anak galuri orang mungkin aja. Ya wes, selesai. Tapi kalau orang yang intelektualitasnya ya paling-paling ya kalau ada orang berbeda pendapat ya langsung jebret disalahkan. Lu ngejaknya debat lu tukaran telinga kok. Sampai tekan basul masail diundang dipakani pengen kongkon musyawarah kan jadi betul tukaran si pribadi. Cerdas teman. Ya iya. Nah itu jadi memang saya mah inginnya itu kecerdasan emosional itu menjadi garapan pesantren, bukan kecerdasan intelektual. Iya, dengan kegiatan-kegiatan ya ibadah-ibadah seremonial, marhabanan, tahlilan, jenazah, ya kan begitu. Ya macam-macam. Itu sebenarnya kan sebetulnya adalah latihan-latihan kita bermasyarakat sebetulnya. Membangun satu komunitas yang akrab, yang bersahabat. Kan begitu. Jadi memang tetapi kalau orang itu memang didukung dengan tingkat intelektual yang tinggi, ya tentu kedudukannya jauh lebih baik. Wong bener tapi bodoh, wong bener tapi pinter ya sejen. Masih lebih dulu wong bener tapi pinter. Iya kan? Makanya yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Darajat itu berpangkat-pangkat gitu. Semakin tinggi keilmuan syariatnya, ya lebih tinggi pangkatnya. Kalau kebenaran ya sesungguhnya dari mana kita bisa tahu seorang itu benar atau tidak? Ya kita nggak usah ngerogoh hati nggak bisa dirogoh. Tetapi kan manifestasi daripada apa yang diyakini kan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Yang kayak sejen, melakukannya sejen, ngomongnya sejen, senyumnya lain, cara berpakaian lain. Iya, yang kayak sejen. Jadi wala'iyadzubillah minasalab ba'dal ata'. Dan kita minta perlindungan kepada Allah. Oke teman-teman, untuk kajian kali ini cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjut lagi di part kedua ya, untuk episode ke-17 ya, atau ke-16 ya. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.